kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi qalbi. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan kami. Ya Allah, sehatkanlah hati kami. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsan wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ij'al khayra amali khawatimahu wa khayra ayyami yauma alqaka fi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 13 ya Pak Dek kalau tidak salah, di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 5 Oktober, di mana hari ini kita semua tahu bahwa pada tanggal 5 Oktober itu adalah hari kesaktian hari TNI. Saya bilang betul ya, di hari Abu ya. Jadi hari Salama masih mustaqil kalau dituturkan ya Bu ya. Lagi itu hari TNI ya Pak Haji ya. Lagi itu hari TNI. Ada yang dapat undangan kita ke istana sekarang? Ada ya. Pak itu toh Pak Haji ya. Ya siap di depan TV siap. Alhamdulillah kita diundang untuk merayakan hari TNI di TV masing-masing ya. Oke, kita bersyukur jamaah alhamdulillah sampai pertengahan atau mau masuki pertengahan bulan Rabiul Akhir
kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, terutama kita masih diberikan nikmat untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tholabul ilmi, dan ini tidak semua orang mendapatkan nikmat yang sebesar ini ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah, dan mudah-mudahan ketika kita kembali menghadapnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa semoga kita curahkan kepada Nabi akhir zaman Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati Kasepuhan Pak De Sukamto selaku pengatur waktu pengantar acara, kemudian dari RT 2 Bapak Haji Rohaji, Bapak Haji Mariono gitu kan, semuanya ada Pak De Mujin ya, juga dari RT 4, dan umumnya untuk seluruh jamaah Bapak Ibu yang alhamdulillah ini adalah gabungan pengajian dari 2, 3 sampai 4 ya. Sebelum saya memberikan tausiah Ibu, insya Allah karena sekarang ini waktu subuh kan lebih cepat, jam 4 lewat 19 menit ya. Jadi tidur kita itu sekarang agak sedikit, jadi lebih cepat waktu siangnya dan sedikit waktu malamnya. Izin Pak De, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman dulu Ibu sebelum kegiatan pengajian dilaksanakan. Waktu 2 minggu yang lalu, Pak De izin saya juga tidak menyampaikan sama Pak De. Kalau kita lihat Bapak Ibu ke atas, ini catatan yang ada di atas ini dulu dicatnya tahun 2017-18 ya De, awal pembangunan masjid. Jadi belum pernah dicat ulang kembali. Kemarin kami sudah ngobrol dengan jamaah di sini, bahkan sudah minta tolong sama Wadadan. Kita punya rencana ingin mengecat ulang Ibu, apalagi sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Bahkan Muhammadiyah itu sudah ditentukan awal Ramadan jatuh pada tanggal 18 Februari ya. Jadi ada waktu kurang lebih sekitar 5 bulanan lagi ke depan, enggak sampai 5 bulan. Kami bermaksud ingin mengecat ulang karena cat di sini kan ada satu warna krem, kemudian yang pink di sebelah sama hitam yang batu-batu ya. Nah kemarin setelah dihitung-hitung sama Wadadan, antara material dengan ongkos tukang itu sekitar Rp7.250.000 ya. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah dapat uang Rp2 juta dari Bapak Abu Bakar Ketusi, nambahin katanya untuk pembelian cat. Jadi kita masih punya bukan punya utang namanya itu. Kita masih punya kebutuhan sekitar Rp5.250.000 lagi. Nah, untuk itu barangkali saya di sini menyampaikan, ingat pesan dari Pak Ustadz Yusuf Supriyatna, ari ayam masjid teh ulah dibiarkeun teuing ku orang luar katanya, donaturna ada orang diri hayang beramal ya. Jadi untuk itu saya mengetuk kepada pintu Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut berpartisipasi untuk mengecat ulang, karena yang di luar juga udah kelihatan kurang bagus, kemudian yang bocor-bocor juga nanti akan dibenahin ya. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan pengecatan ulang Masjid Al-Mutakin, silakan bisa menghubungi kepada kami pengurus DKM Masjid Al-Mutakin. Jadi ini waktu pelaksanaannya karena memang sebentar lagi mau masuk Ramadan, dan kita jauh-jauh hari kalau misalnya memang dananya sudah terkumpul, insya Allah dalam waktu yang dekat pun akan segera untuk dikerjakan supaya masjid kita itu kelihatan lebih kinclong lagi. Dan kalau Bapak Ibu lihat di atas kan udah mulai agak renggang-renggang komponnya itu ya Bu, jadi nanti minta tolong untuk ditambal ulang lagi, untuk dirapikan lagi supaya lebih bagus. Kata Wadadan, cuma memang kalau ngecat ini kan 2 hari juga selesai, cuma kita harus punya scaffoldingnya katanya. Tapi insya Allah kalau scaffolding nanti kita coba minta izin untuk pinjam ke dalam ke Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan nanti
beliau bisa untuk meminjamkan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kami punya niat untuk mengecat ulang Masjid Al-Mutakin, dan alhamdulillah dari 7.250.000 sudah ada 2 juta rupiah. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, mau seperak, 2 perak, 100, 200 mangga, silahkan bisa menghubungi kami masjid atau pengurus Masjid Al-Mutakin. Kemudian yang kedua, ini juga di depan kita ada karpet baru. Walaupun yang ngasihnya pesan ke saya jangan diumumin, tapi saya bilang tidak ngumumin yang hidup. Ya, ini mah sedekah jariah dari keluarga Mas Ari dan Wasum untuk almarhum Bapak Mukhtar Bahtiar. Jadi yang di depan kita ini ada karpet. Mudah-mudahan selama karpet ini dipakai untuk ibadah, selama karpet ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, insya Allah pahalanya akan selalu mengalir kepada almarhumah yang dituju oleh keluarga. Ya, bahkan di dalam agama kita itu kan dianjurkan begitu Ibu, ketika kita bersedekah sampaikan atas nama orang yang meninggal. Ya, insya Allah pahalanya akan ngalir kepada yang meninggal dan untuk kita juga akan kebahagiaan. Ya, kita doakan mudah-mudahan umumnya untuk seluruh harta yang Bapak Ibu keluarkan untuk kemakmuran masjid kita ini tidak terasa kan Ibu ya, setiap pengajian bawa 2.000, 5.000 itu sedekah yang kita keluarkan, dan itulah yang menjadi mutlak milik kita dan akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Kalau yang sekarang kita makan mah belum tentu ya, yang kita pakai mau itu pakaian yang mahal, perhiasan yang mahal, kalau kita sudah meninggal belum tentu itu akan menjadi milik kita. Itu akan menjadi rebutan anak cucu kita. Tapi yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang mutlak menjadi milik kita. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, izin Pak Dekamto, hari ini kami dari pengurus DKM Al-Mutakin akan keliling lagi untuk mengambil korobaki sedekah. Untuk itu mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan supaya memudahkan kami dalam mengambilnya. Dan kalaupun ada Bapak Ibu yang ingin pergi, barangkali silakan untuk menitipkan dulu yuk sedekahnya kepada tetangga kiri kanannya supaya memudahkan kami dalam mengambilnya. Itu saja barangkali pengumuman-pengumuman yang disampaikan. Ini Bapak Imam Ustadz Ali kemana? Ada di luar ada. Isinya masuk ke sini, jangan di luar sini. Nah gitu. Kalau nggak ada satu kan suka agak hilang, ya, gitu kan sini. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Mohon izin itu menyampaikan pengumuman dan mohon doa dari seluruhnya, semoga keinginan hajat kita semuanya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Bapak Ibu juga diberikan kesehatan, diberikan kebanyakan rezekinya, dan bisa untuk sama-sama berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjut Ibu ngaji ya. Sebelum ngaji saya coba akan menyampaikan cerita Ibu, tapi ceritanya yang berhubungan dengan Al-Quran, tidak asal cerita. Izin yang di luar barangkali untuk mama tidak ngobrol dulu, fokus dulu ke saya ya Mi ya. Nah gitu, biar enak, lihat dulu ke saya ke sini. Nah gitu, oke. Pokoknya tidak boleh ada yang ceramah di satu tempat 2 orang, repot nanti jadi nggak jelas ya. Izin menyampaikan. Suatu malam Bapak Ibu ya, jadi saya nyuruh kepada Bapak Ibu untuk menghayal aja dulu ya. Ibu lihat matanya ke saya, tapi pikirannya boleh kemana-mana ya. Iya kan ini mah disuruh ya. Umi Samrotul ada ya, alhamdulillah. Bu RW ada. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ya pada pujian ya. Suatu malam Bapak Ibu, ada seorang raja ditemani sama kepala keamanannya menyamar menjadi rakyat biasa untuk melihat keadaan masyarakatnya. Jadi kalau bahasa sekarang mah belusukan ya, kayak gitu. Seorang raja ditemani sama kepala keamanannya menyamar menjadi rakyat biasa untuk melihat keadaan rakyatnya secara langsung. Di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu, mereka berdua yang menyamar menjadi rakyat biasa ini ditemukan dengan seorang pria yang tergeletak di atas tanah dalam kondisi tak bernyawa. Disebutnya apa? Mayat. Ya, gitu. Ditemukan dengan sesosok pria
yang tergeletak di atas tanah dalam kondisi tak bernyawa. Tak ada seorang pun, karena saya lihat di video itu tangannya begini, ya. Tak ada seorang pun dari mereka yang berkumpul di situ untuk mau mengurus jenazah tersebut. Kemudian raja yang menyamar ini dia berkata, mengapa jenazah ini dibiarkan begitu saja? Dan mengapa tidak ada seorang pun yang mau mengurus jenazah tersebut? Kemudian mereka semua yang berkumpul di situ berkomentar, dia hanya seorang ahli maksiat, dia hanya seorang pezina, dan dia hanya seorang pemabuk. Oh, jadi alasannya kita ketahui sekarang. Kenapa tidak mau ngurus jenazah? Karena mayit ini adalah ahli maksiat, ahli zina, ahli mabuk. Kemudian raja berkata kembali, bukankah dia juga umat Rasulullah sama seperti kita? Sekarang bantu aku untuk membawanya jenazah tersebut dan mengirimkannya kepada keluarganya, ucap raja dengan nada marah. Kemudian dari sekian banyak yang hadir di situ, ada yang mau membantu untuk membawa jenazah ini dan membawanya pulang, diserahkan kepada keluarganya. Tetapi begitu sampai ke keluarganya atau ke rumah yang tersebut, mereka semua pulang, tidak ada yang tersisa terkecuali raja dan pengawalnya. Jamaah yang saya hormati, setelah istrinya melihat suaminya datang dalam kondisi tak bernyawa, kemudian istrinya beliau berkata sambil nangis. Apa kata istrinya? Semoga Allah merahmatimu wahai sahabat Allah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan engkau mati dalam keadaan husnul khotimah. Rajanya heran. Kemudian dia bertanya, mengapa engkau mengucapkan kalimat seperti itu? Sedangkan orang-orang yang ada di luar sana, mereka membicarakan tentang suamimu, tentang ini dan itu. Suamimu adalah ahli maksiat, suamimu ahli zina, suamimu ahli mabuk. Tapi kenapa engkau mengatakan hal-hal yang baik? Kan pasti heran ibu ya. Di luar mah suaminya itu tidak bagus, tetapi begitu nyampe ke rumah, istrinya mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai suamiku. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kemudian apa yang dilanjutkan dari perkataan istrinya ini? Dia menjawab, itulah yang kuharapkan. Kata istrinya, dia tidak tahu bahwa yang di hadapan dia itu adalah seorang raja. Apa kata istrinya? Itulah yang aku harapkan. Setiap pagi suamiku itu berangkat ke kedai minuman. Dia membeli anggur sebisa yang dia mampu. Kemudian minuman yang sudah dia beli, dia bawa pulang. Setelah berada di pulang, dituangkannya semua minuman itu ke saluran pembuangan. Begitu selesai membuang, dia masuk ke dalam rumah dan berkata kepada aku istrinya. Apa kata suaminya ini? Hari ini aku telah menyelamatkan beberapa orang muslim dari meminum minuman khamr. Yang kedua, ketika malam tiba, suamiku berangkat ke tempat pelacuran. Kalau di Cibinong itu ada apa? M1 ya? Kok tahu, sering lewat saya ke situ itu ya. Sering lewat, saya nanya ini tempat naon sih, kayak gitu kan. Kapan bisa ngaji di M1 ya? Kayak gitu kan. Kayak gitu ya Bu ya. Kita lihat. Ada ya M1 ya Bu ya namanya ya. Kayak gitu. Kita lihat, lanjutkan. Yang kedua Ibu, ya. Kalau malam suamiku dia berangkat ke tempat pelacuran. Kemudian dia menyarinya beberapa orang pelacur dan memberinya uang. Dan dia berkata, suruh untuk menutup pintunya sampai pagi. Jadi datang ke pelacur itu ngasih uang dan nyuruh untuk nutup pintu kamarnya sampai pagi. Kemudian untuk yang kedua kalinya suamiku datang ke rumah dan berkata kepada aku istrinya. Apa kata suamiku? Malam ini aku telah menyelamatkan beberapa orang perempuan muda dan laki-laki yang beriman dari berbuat zina. Akibat kelakuanku setiap hari berangkat ke kedai minuman, malam hari berangkat ke tempat pelacuran, maka tetangga kiri kananku semuanya menilai dan menyimpulkan bahwa suamiku adalah ahli maksiat.
suamiku adalah ahli zina, suamiku adalah ahli mabuk. Bahkan kata istrinya, satu hari aku pernah berkata kepada suamiku, wahai suamiku, apabila satu saat nanti engkau mati, maka tidak akan ada orang yang mau mengurus jenazahmu. Tidak akan ada orang yang mau memandikanmu, mengkafanimu, menyolatkanmu, dan menguburkanmu. Kemudian apa jawab suaminya? Beliau menjawab sambil senyum, jangan khawatir wahai istriku, sesungguhnya sultannya orang-orang soleh dan rajanya orang-orang yang beriman. Dia akan datang untuk mengurus jenazahku. Dia akan memandikanku, mengkafaniku, menyolatkanku, dan menguburkanku. Jamaah yang saya hormati, mendengar ucapan istrinya itu, raja tak tahan menahan tangis. Kemudian dia berkata, apa kata raja ini? Demi Allah, sesungguhnya semua yang dikatakan oleh suamimu itu benar, karena aku adalah raja yang dimaksud. Dan besok aku akan memandikannya, mengkafaninya, menyalatkannya, dan menguburkannya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, siapakah raja tersebut? Ternyata raja itu adalah Sultan Muron, seorang raja yang pernah memimpin dinasti Utsmaniyah. Nah, sekarang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Satu, pelajarannya, hikmahnya Ibu. Saya mengajak kepada kita semua, pertama, kita tidak boleh mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain. Saya ulangi, kita tidak boleh mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu semua keadaan yang ada di dalamnya. Jaga mulut kita, jaga hati kita dalam menilai orang lain. Yang terbaik adalah menilai diri kita sendiri. Dan gitu ya. Jadi awas nih, dari cerita yang panjang ini hanya dua yang kesimpulannya. Jaga diri kita, jaga hati, jaga mulut. Jangan mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu semua yang ada di dalam dirinya. Mari kita syukuri, karena hidup adalah anugerah. You understand? Yes. Ada ulah iya, tapi begitu keluar digawean deui gitu ya. Awas jangan. Jadi kita sibukkan untuk menilai dan menghakimi diri kita masing-masing. Nah, punten, kita ini kan sekarang maaf ya, karena kita tinggal di sini, kita juga tahu keadaan orang sini ya. Jadi kadang-kadang kita itu dari mulai awal sampai sekarang sibuk hanya sekedar untuk menilai orang lain ya. Sedangkan untuk menilai kekurangan diri kita sendiri, kita tidak begitu kuat dan begitu mampu. Oke, itu mukadimah Ibu. Lanjut. Hari ini saya akan coba untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan peringatan Maulid yang sudah kita laksanakan kemarin. Punten Ibu ya. Walaupun hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, tetapi peringatan Maulid belum selesai ya. Bahkan kemarin Pak Yani udah WA lagi ke saya, katanya hari ini ada kegiatan di Ajikru gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu yang kebetulan kegiatannya tidak begitu padat untuk hadir di sana di Ajikru. Kemarin kan malam ya Bu ya. Malam deh acaranya. Pagi ya. Kalau kemarin di Adaroja itu malam sampai jam 12, nyampe rumah boro-boro ngadahar berkah terus dulu kan gitu ya. Nah, sekarang mah Ibu pagi ya. Jadi silahkan kepada Bapak Ibu yang pagi ini tidak ada kegiatan kemana-mana untuk hadir di Ajikru di Musola Winer ya. Gitu. Jadi di RT RW 1 ya. Bangga Ibu ya, silahkan. Oke, kita lanjut. Ada beberapa tujuan diadakan peringatan Maulid. Ibu punten nih, ini saya kembali ulang lagi kepada jamaah ya. Oh ya, di sini alhamdulillah Bapak Bimo. Kapan pulangnya pada Bapak Bimo? Ya, hari Rabu. Berarti hari Rabu kemarin baru 4 hari ya. Gimana suasana di Mekah di sana itu? Panas tapi adem di sana. Ada ya, panas tapi adem. Dah gitu, panas tapi adem. Jadi ingat omongannya ini Pak Jokowi itu ya. Iya tapi belum katanya ya, gitu kan. Oke, ibadah di sana itu nikmat ya. Nah, sekarang saya mohon sama Bapak Bimo,
kita nikmatin ibadah di Al-Mutakin seperti halnya ibadah di sana, ya. Jadi di sana itu tiada hari tanpa ibadah, ya. Saya tidak menganjurkan harus berulang-ulang kita berangkat ke Mekah, tidak cukup satu kali saja. Yang penting pelaksanaannya yang harus kita pakai. Haji wajibnya satu kali, umroh juga sama. Tapi kalau memang punya duit lebih tidak apa-apa. Tetapi yang lebih diutamakan itu pelaksanaannya. Jadi karena sudah pulang dari Mekah, minimal nanti muadzin mah harus, ya, gitu kan. Beliau ingat dulu waktu karaoke juara 1 ya Pak Guru ya, tingkat RT, gitu. Itu berarti suara beliau itu bagus ya. Jadi mohon ya Bapak Bimo, untuk kegiatan-kegiatan di masjid ini minimal untuk sholat berjamaah yang 5 waktu. Kalau misalnya memang kebetulan lagi ada di rumah, jangan ditinggalkan. Seperti halnya kita di Mekah, di Madinah, meninggalkan sholat 1 waktu itu, masya Allah, sayangnya sangat luar biasa, ya. Jadi sangat disayangkan ketika orang rajin haji, rajin umroh, tetapi setelah pulang dari sana tidak ada peningkatan. Sayang, karena ibadah ke sana itu memerlukan duit yang banyak. Ya, kayak kita lihat Ibu. Terima kasih Bapak Bimo doain, dipanggil semua kita. Yang paling sering dipanggil siapa Bapak Bimo? Ya, gitu ya, gitu. Dan didoakanlah mudah-mudahan udah 1 tahun lebih ya ibunya meninggal ya, gitu. Walaupun luka dalam hati tidak akan pernah hilang, tapi namanya laki-laki tetap harus punya pendamping. Bukan masalah hasrat biologis, bukan. Karena laki-laki tidak akan bisa hidup tanpa dengan pendamping. Beda dengan ibu. Ibu punya anak 4, suaminya meninggal, ibu tetap masih bisa jadi ibu, masih bisa jadi ayah. Tapi ketika kami suami meninggal, istrinya repot. Jadi ibu juga ulah sampai pesan, kalau ibu mau awas ulah kawin deui ulah. Ya. Hari ibu geus itu aya mah keun eta naon-naon gitunya. Yang tidak boleh itu kalau poligami ya, dan gitu. Temenan gitu kan. Bahkan punten jadi melenceng sedikit. Waktu awal-awal gubernur DKI dilantik jadi gubernur itu Pramono Anung ya Bu. Sampai ada kata-kata gini, ASN boleh untuk poligami. 70 orang perempuan turun ke DKI Jakarta demo mendukung poligami ya. Dan ternyata ketika ditanya oleh wartawan itu, mereka adalah perempuan-perempuan atau istri-istri muda semua. Iya, pantesan demo atau mendukung poligami karena istri muda, ya kan? Gitu. 70 orang turun mendukung poligami. Begitu ditanya, kok mendukung sih Bu? Saya istri muda. Oh, pantesan gitu ya. Dari yang istri tua mau mungkin gitu ya. Nah, gitu. Bahkan si Pak Yani mas sering bilang ke saya, Pak Yani nggak ada ya Pak Yani di belakang. Pak Yani itu sampai ngomong ini ke saya. Pokoknya lamun Pak Solihin boga deui pamajikan kawin deui, saya geus moal nincak deui Al-Mutakin. Jeung saya sahanu arek kawin deui gitu kan. Gitu kan. Ternyata bukan istri saja, istri saya saja yang tidak suka kalau saya punya istri lagi. Pak Yani aja enggak senengeun ya. Gitu. Saking teresepna lamun Pak Solihin kawin deui moal nincak-nincak deui Al-Mutakin gitu kan. Sampai segitunya ke Pak Yani ya. Untung eueuh jelema nanya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, ada 4 hal Ibu yang akan merusak hubungan silaturahim. Ini sering disampaikan sama para penceramah kita. Silaturahim yang sudah terjaga seperti ini jangan sampai putus. Karena memutuskan silaturahim itu mudah, tapi untuk mempereratnya lagi sulit. Awas. Mana yang 4? Pertama, silaturahim itu akan putus apabila kita debat. Kalau di TV kan ada debat, tapi itu mah memang di setting ya. Ini itu ada 2 sisi kan, sisi ini, sisi yang pro dan sisi yang kontra. Woi, mani resep. Lamun saya nu debat eta gelas geus bisa dialungkeun ku saya gitu ya. Cuma kan mereka mah dengan argumen ya. Nah gitu. Punten Ibu, debat itu akan memutuskan hubungan silaturahim kita. Kan kalau dalam Islam mah hanya ada saran, kritik, dan kritik itu kritiknya yang membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan ya. Dan seorang pemimpin itu memang harus mau untuk dikritik ya, baik kritiknya itu kritikan yang bagus ataupun kritikan yang tidak bagus. Kalau untuk membangun silahkan. Kan kalau kata Pak Ustadz Yusuf Supriyatna mah, penyakitnya seorang alim itu dia tidak akan mau mendengar nasihat dari yang lain. Ya saya nih, ya saya, Bapak Tony, Bapak Ali gitu kan. Ketika
kan suka dipanggil sama bapak ibu teh ustaz, ya. Kemudian saya dinasihatin sama orang lain. Penyakitnya seorang alim itu ketika mendapatkan nasihat dari orang lain, dia tidak mau terima. Kenapa? Seolah-olah dirinya itu adalah hebat. Ini penyakit, ya. Misalnya punten, saya ululkan di bawah saya umurnya, ya. Kemudian dia ngoreksi memberikan nasihat, Pak Solihin, jangan begitu, jangan begitu. Nah, kadang-kadang kalimat seperti itu jarang yang legowo kita nerima. Jadi seolah-olah kita ini adalah orang yang hebat, orang yang suci. Ketika mendengar nasihat dari orang yang lebih di bawah kita, dianggaplah mana yang menawan budak ini. Tidak boleh begitu, ya. Seorang alim harus mau mendengar nasihat dari yang lainnya. Awas, ulangi lagi Bapak Ibu, ya. Jadi pertama, silaturahim kita akan putus apabila debat. Yang kedua, ngutang. Ya, ini sering disampaikan sama Ustadz Jejen juga. Tapi saya menyampaikan kembali, ya. Saya di Bubulang itu Bapak Ibu punya, sekarang udah almarhum yang kemarin waktu bulan puasa di sholat goib kan, namanya Bapak Haji Ayub. Jadi Haji Ayub almarhum itu beliau haji tapi nggak pernah ceramah. Tidak bisa ceramah, nggak mimpin, nggak bisa. Dia hanya seorang ahli hikmah, ngobatin Pak Haji, ya, ngobatin yang sakit, yang kesurupan, ya. Bahkan dulu itu beliau kalau tidak salah memang kaki tangannya Ibu Tin dulu itu. Beliau bilang, jadi banyak sekarang itu para artis yang datang ke rumahnya beliau itu hanya sekadar untuk pasang susu ibu, ya. Dan gitu saya bilang, telat cenah maneh datang nak dia. Sama dia aya artis manigulis gitunya, kerja nikah saya juga, ya. Jadi pasang, sok di mana pasang nanti saya bilang, bisa di hidung, bisa di bibir, maaf, bisa di belakang, di bokong. Ya, makanya maaf kalau terutama kalau perempuan-perempuan yang nakal itu kan diperbagus supaya jalannya itu kelihatan emplok cendolnya itu kan ibu, ya. Dan gitu. Iya kan suka ada, ya. Dan gitu makanya punten perempuan mah jangankan yang dimacem-macemin, yang enggak dimacem-macemin juga setan kan begitu. Makanya punten nih Pak U, yang kita juga nih ayah nolan, kalau berhadapan dengan perempuan jangan sekali-kali melihat wajahnya. Karena setan itu suka nyongcol di sini. Walaupun penggege kelihatannya mancung ya. Dan kalau jalan jangan di belakang perempuan, kita di depan. Jangan mentang-mentang ustadz kemudian jalan mau ngaji ke kopem, ibu silahkan di depan, enak aja melihatin di belakang, ya nggak boleh, gitunya. Jadi kalau ada perempuan, dan perempuan mah mau tua mau muda tetap kalau jalan di belakang kita, kecuali kalau istri kita itu mah silahkan, mau dipandang gimana juga nggak dipandang aja kelihatan kan, ya, tak gitu. Tapi kalau untuk perempuan yang lain itu tidak boleh, ya. Beliau bilang gini ibu, ya, waktu masa hidupnya, Ustadz, saya mah prinsipnya satu, teu pernah ngutang, teu pernah ngutangin. Nginjem duit ka batur teu pernah. Ya, atau misalnya minjemkeun uang kepada orang lain juga tidak. Kalaupun ada, saya ngasih. Saya bilang, Pak Haji kok gitu amat? Lamun teu nginjemkeun wajar, tapi dikira manehna diinjeman ku batur teu mere. Kunaon alasannya? Beliau bilang begini, lamun saya boga duit diinjemkeun ka batur, biasana ari nginjem duit masuk mani lelengisan, tak gitu manis, tapi giliran mau mengembalikan sulit. Daripada jadi pikiran saya mau merek, ya. Yang kedua, ketika dia minjam nggak mau juga. Kalaupun ada orang yang butuh duit ke dia makasih. Misalnya gini, Pak Haji saya minjem uang 200.000, terbuka duit saya mah, 100.000 kok peker maneh. Jadi mau punya pikiran, prinsip beliau. Makanya sampai meninggal pun beliau mah tidak punya utang sepeser pun. Beda jeung urang, ya. Urang mah teu bisa sare lamun teu boga utang, gitu ya. Da gitu kan ibunya, da gitu. Makanya punten, yang pertama silaturahim itu akan putus kalau debat. Yang kedua, silaturahim itu akan putus kalau kita punya utang, ya. Jadi kalau bisa mah ngutangin jangan, ngutang juga jangan, ya. Tapi kan selama kita hidup mah tetap aya, yang penting mah bisa dibayar, ya. Walaupun misalnya telat atau lambat, tetap harus dibayar, ya. Karena kan yang paling berat itu utang ketika nanti kita sudah ada di akhirat, mayarna kunaon, ya. Dan mau butuh duit kan, ya. Gitu. Nah, yang ketiga ibu punten, silaturahim itu akan putus emosi, ya. Jaga emosi, ya.
La takdo, jangan marah. Ya, begitu. Jadi lamun misalnya kita tidak bisa untuk menahan, ya boleh memang emosi pun, tapi kalau dalam tempatnya. Kayak gitu makan para ulah gitu ya. Kan Rasulullah juga pernah beliau marah, tapi malah dalam tempatnya dan ada alasan yang jelas ya. Nah, dan yang keempat, Ibu, yang akan memutuskan hubungan silaturahim itu tadi seperti yang bisa saya sampaikan dari awal, berburuk sangka. Ya, begitu. Berburuk sangka kepada siapapun tidak boleh ya. Saya diundang ceramah ke M1 Ibu. Ustaz berkulit ke tempat pelacuran. Saat ini itu ayat tahlilan kan gitu ya. Kemudian undang dari sini nanti bawa jamaah gitu ya. Jadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang menurut kita tidak masuk akal, jangan dulu mudah untuk berburuk sangka. Ya. Berburuk sangka itu disebutnya bahasa Arabnya itu apa? Suhuzon, berhusnuzon, berbaik sangkalah kepada siapapun. Coba ulangi lagi Ibu. Yang akan memutuskan silaturahim itu ada 4. Satu tadi apa? Debat. Yang kedua, yang ketiga emosi, dan yang keempat berburuk sangka. Ya, begitu. Jadi hindari hal-hal yang 4 ini. Insya Allah kalau kita bisa menghindari, maka silaturahim kita akan terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, Ibu, ya kita berdoa sama-sama, terutama kan di wilayah kita sekarang lagi banyak yang sakit karena memang udah usia lanjut, atau sakit karena memang yang menderita, seperti khususnya Pak Nono ya Pak Deya. Pak Nono juga beliau sudah lama tidak hadir dengan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ya. Bahkan gula beliau teh ada apa stroke. Pokoknya sakitnya ya gitu kan. Kayak Pak Bekti, kalau Pak Bekti mah masih ada kalau hadir aja begitu. Kita doakan Ibu dan kita berdoa untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan Allah menolak dari semua bala ya yang diderita oleh kita, dan mudah-mudahan tempat kita ini menjadi tempat yang selalu mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma wa'fu 'anna ya karim, Allahumma wa'fu 'anna ya karim, Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham ya mali abdihi yakbir wa yarham ya dafi al-bala ya Allah, ya dafi al-bala ya Rahman, ya dafi al-bala ya Rahim. Kita tutup dengan sholawat Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana Ramadan ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana Ramadan ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa firlana Ramadan ya wasi'an karami. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Kalau ada yang benar silakan diambil sama-sama untuk kita amalkan, dan kalaupun ada yang salah itu adalah kebodohan daripada diri saya. Semoga Bapak Ibu semuanya membukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.